Ini loh. Iya. Oke, apakah bisa dimulai? Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Selamat pagi Kak. Gimana kabarnya? Baik Kak. Ya, walaupun ada sedikit masalah. Ada masalah ya. Oke, gimana perjalanan ke sini? Sampai acara Kak. Oke, lancar ya. Apakah sudah sarapan? Udah. Oke, berarti sudah ready ya untuk sesi konseling ini? Siap. Siap. Sebelum kita melanjutkan sesi konseling, kita berdoa terlebih dahulu ya untuk memulai kegiatan ini. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih banyak telah datang ke sesi konseling pada hari ini. Masih juga Kak. Iya, terima kasih banyak ya sudah bisa meluangkan waktu dan juga berbicara dengan saya. Nah, sebelum kita mulai, mungkin boleh perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Frida sebagai konselor yang akan memfasilitasi dan juga menggerakkan sesi konseling pada hari ini. Saya sudah mengenal kamu, tapi mungkin boleh kamu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke Kak Frida, makasih juga udah meluangkan waktunya. Sebelumnya perkenalkan saya Fatri. Ya, di sini saya pengen berbagi sedikit cerita lah ke kakak tentang masalah yang sedang saya alami. Oke, baik. Terima kasih banyak ya sudah memilih untuk bercerita. Tapi sebelum kita memasuki sesi konseling, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pak Hadi di sini tuh tidak ada paksaan kan datang ke sini? Kak. Tidak ada. Nah, sebelumnya ada beberapa yang ingin disampaikan terkait dengan asas yang perlu dipenuhi dalam sesi konseling, yaitu ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu adalah asas di mana nanti cerita Fahri di sini yang akan kami ceritakan itu akan disimpan atau di-keep, jadi tidak ada masalah yang tersebar keluar. Dan juga ada asas kesukarelaan dan keterbukaan, di mana Fahri itu bisa memilih untuk bercerita atau tidak. Jadi tidak ada paksaan sama sekali selama sesi konseling. Apakah bisa dipahami? Paham Kak. Apa ada pertanyaan sejauh ini? Cukup. Oke, cukup. Mungkin kita bisa melanjutkan ke sesi berikutnya. Apakah Fahri datang ke sesi konseling ini dengan sukarela? Sukarela. Apa harapan yang bisa Fahri inginkan ketika mengikuti sesi konseling ini? Ya, saya berharap dengan cerita ke kakak, saya jadi agak lega aja lah. Jadi nah, terima kasih sudah jujur karena Fahri mempunyai hal yang ingin diceritakan. Saya bisa memahami bahwasanya cerita Fahri itu tidak mudah untuk diceritakan, apalagi dibagikan kepada orang lain. Terima kasih sudah percaya dan juga terima kasih sudah memilih untuk bercerita ke profesional. Nah, saya ingin mendengarkan cerita kamu lebih jauh. Apakah kamu bisa ceritakan lebih lanjutnya? Sebenarnya Bersedia? Oh iya, bersedia. Yang biasa Oke. juga kemarin yang Star Wars kan si Baik. Obi-Wan Kenobi Jadi, bilang, "You're my brother Anakin. I love you." Kan? Jadi hal apa yang paling mengganggu pikiran kamu saat ini? Dari kecil nggak love Saya hari ini ngerasa kayak dijauhin teman-teman saya Kak. Oke, kamu merasa dijauhi teman-teman kamu. Bisa kamu ceritakan lebih lanjut? Spesifiknya kayak gimana? Jadi waktu itu kan ada tugas kelompok itu kan, terus saya kayak berbagi pikiran gitulah. Ya. Tapi saya tuh berbeda pendapat sama teman-teman saya Pak. Jadi teman-teman saya tuh pada apa ya, pada kesel gitu ke saya. Jadi dari situ saya kayak masih dijauhin aja sih Kak sama teman saya. Oke. Bisa kamu ceritakan nggak sejak kapan kamu benar-benar mulai spesifik ngerasain itu, ngerasain dijauhi? Pokoknya semenjak itu Kak, semenjak apa namanya saya sekolah sama teman saya, terus saya beda pendapat kan, jadi Nyetok banyak. saya ngerasa mereka tuh kayak saya kesel sih Kak. Kejadiannya kira-kira kapan? Mungkin baru ya ada 1 hari lalu. Oh, baru ya berarti. Ini di Perfect Tense udah nggak pakai to be lagi beli.
sikap atau perlakuan apa sih yang bikin kamu ngerasa kalau emang mereka tuh ngejauh? Mungkin pertama dari chat grup mungkin ya, biasanya kan kalau ada apa rame gitu ngobrol sih kayak apa saya apa namanya mereka pada grup baru gitu ya, ngajak saya itu sih gitu sih. Juga sama kayak biasanya kalau anak kuliah apa beres kampus langsung nongkrong cabut kemana gitu kan, tapi saya udah gak pernah diajak lagi tuh kan dari situ. Gimana reaksi kamu setelah itu? Ya saya ngerasa bertanya-tanya sih kak sama diri saya sendiri, dan juga ngerasa sedih juga sih. Oh iya. Jadi rasanya sedih ya karena emang merasa ya udah kayak dijauhin aja kan. Iya benar. Apa ada kejadian tertentu sebelum hubungan kalian berubah? Pemicu lainnya selain Ada sih kak, soalnya sebelumnya ya baik-baik aja, aman-aman aja. berarti memang karena perbedaan pendapat itu ya? Iya pokoknya saya ngerasa sejak dari kejadian itu aja, saya ngerasa kok pada beda nih, beda apa ya? Apa karena itu? Boleh diceritain nggak perbedaan pendapatnya itu kayak gimana? Ya intinya pokoknya ada satu mata kuliah lah, kita disuruh bertukar pikiran gitu kan, kayak kita menyampaikan pikiran kita gitu setiap kelompok sebenarnya, cuman kita kayak per orangnya itu ngasih saran gitu sebenarnya, cuman saya ngerasa apa ya, mungkin itu salah saya juga sih kak, saya ngerasa saya benar sendiri gitu, jadi apa ya, saya pokoknya tetap benar lah sama diri saya, pokoknya yang mereka tuh rasanya lebih benar dari saya gitu kan, di situ sih, mungkin dari situ. Setelah itu apa yang berubah? Dari situ ya itu mereka jadi pada kayak ngasih space aja gitu sama saya, ya gimana juga. Apakah mereka pernah nggak secara langsung gitu kayak ngomong ke kamu bahwasanya mereka kesal ke kamu atau mereka itu nggak pengen temenan sama kamu lagi? Enggak sih kan, nggak pernah mau bisa langsung ya, nggak pernah sih. Jadi sebenarnya belum ada pernyataan langsung ya dari mereka, tapi kamu merasakannya emang kamu merasakan bahwasanya perubahan dan perilaku mereka itu signifikan terhadap kamu. Oke, saya menangkapnya kamu ini merasa sedih, kecewa, dan juga bahkan merasa tidak dihargai ya, apalagi tidak diterima lagi dalam kelompok kamu. Iya. Nah, perasaan itu tuh muncul karena memang kamu biasanya main sama mereka, cabut, nongkrong, ya kan? Iya benar. Ke kantin bareng, yang kayak gitu-gitu sama mereka setiap harinya. Dan setelah adanya kejadian ini, akhirnya kamu merasa renggang gitu ya, tetap hubungannya terasa berbeda walaupun sebelumnya kamu ngerasa deket banget sama mereka ya. Betul seperti itu? Betul banget. Pikiran seperti apa yang biasanya muncul ketika kamu mengalami hal-hal tersebut? Ya saya apa ya, bertanya-tanya aja sih, maksud saya kalau semisal sekiranya saya salah, waktu emang salah sih, masa kenapa enggak mereka ngomong langsung aja gitu ke saya tanpa harus ngejauhin gitu. Saya berpikir gitu aja sih sebenarnya. Nah, biasanya setelah pikiran kamu muncul itu apa yang kamu rasain? Ya gimana ya, kayak sedih aja sih sebenarnya, kan tadi udah sedekat itu gitu sama mereka, terus tiba-tiba ngejauh kan, jadi saya kayak ngerasa ya rasanya kayak salah banget gitu, salah banget ya. Oke, jadi jika saya pahami setelah adanya perbedaan pendapat dalam kerja kelompok itu, kamu tuh mulai melihat perubahan sikap-sikap mereka. Iya. Mereka tuh lebih sering berkumpul sama kamu, Iya, biasanya kan ngajak atau apa, ini nggak pernah sama sekali. nggak ngajak kamu, terus juga nggak komunikasi sama kamu. Nah, kondisi itu bikin kamu merasa kalau mereka tuh nggak suka sama kamu dan nggak pengen temenan lagi sama kamu. Iya, saya ngerasa gitu. Jadi kamu ngerasa sedih dan juga kecewa ya. Nah, gimana hubungan kamu dengan teman-teman kelas yang lain? Ya sebenarnya nggak semuanya sih Kak, yang menjauhin saya. Tapi mungkin karena mostly kebanyakan kan pada nggak suka, jadi mungkin ada aja beberapa yang kayak ikutan aja gitu menjauhin saya. Sih gitu ya. Tapi saya punya sih satu teman yang masih kontekan. Oke, berarti nggak semuanya itu teman, nggak semua teman di kelas kamu tuh ngejauhin kamu kan? Nah, menurut kamu ada nggak kemungkinan bahwa perasaan dijauhin itu lebih banyak terjadi pada kelompok kamu? Kalau catch dia Iya sih.
Oke, nah selama 2 hari terakhir ini nih, kamu pernah nggak coba ngajak ngobrol mereka secara langsung gitu? Mulai duluan. Saya nggak berani sih kak, soalnya benar-benar kayak apa ya, kayak benar-benar kerasa banget gitu, kayak kelihatan banget ngejauhinnya gitu kan, sama banyak ngobrol sayanya. Jadi kamu belum berani ya untuk coba komunikasi lebih dulu. Ya, saya ngerti sih apa yang kamu rasain dan merasa lebih canggung aja ya kan, canggung dan takut salah, lebih salah lagi gitu. Takutnya malah memperburuk lah. Iya betul. Saya melihat ada 2 hal di sini, bahwasanya di satu sisi kamu tuh merasa kamu pengen tahu apa yang sebenarnya mereka rasain, apa sih alasan kenapa mereka menjauhi kamu, tapi kamu juga merasa takut untuk komunikasi duluan. Nah, menurut kamu apakah dengan sikap kamu yang menghindar ini dan juga sikap kamu yang nggak mau mencoba berkomunikasi duluan itu adalah hal yang membantu menyelesaikan masalah? Enggak sih kak, menurut saya juga ngerasanya kalau ngejauh gini malah takutnya tuh mereka kayak ya udah kamu perhatian sama saya gitu. Apa ya, sebenarnya ya saya masalah sih dengan cara saya kayak gini. Saya ada pikiran buat kayak ngajak ngobrol sebenarnya, cuma belum tahu ya kak berani buat speak up dan apa. Berarti kamu dari diri kamu sendiri itu sebenarnya udah ada rasa ingin temenan ya, baikkan lagi sama mereka. Iya kak, masih. Tapi dengan kamu yang menolak itu ataupun kamu yang belum berani itu justru mungkin membuat jarak kalian tuh jadi semakin jauh kan? Betul, jadi saya semakin tegang lah. Kamu sadar akan hal itu? Sadar. Oh, sadar. Gimana perasaan kamu pas kamu sadar? Ya sedih sih, kayak baik lagi sedih sih sebenarnya, makanya masa sih cuman gara-gara gini doang gitu. Ya mungkin beda kali dari sudut pandang mereka yang nggak tahu. Kalau saya kan rasanya saya mikirnya tuh gini kak, jadi kayak itu kan kejadiannya kan pas lagi pembelajaran gitu. Saya mikir mungkin di luar berkuliah di luar jam pembelajaran mah biasa lagi lah, maksudnya nggak yang gimana ternyata sampai keluar tetap dijauhin kak. Oke, berarti kamu tuh dijauhinnya di kampus iya dan juga di luar kampus iya. Akhirnya kamu merasa sendirian di kampus dan juga merasa sendirian di luar kampus. Baik-baik ya ceritanya. Menurut kamu harus melakukan sesuatu nggak? Saya sih sempat kepikiran sebenarnya. Itu yang tadi saya bilang ke kakak, kalau saya tuh punya satu teman yang masih setan lah. Oh iya. Itu saya sebenarnya ada niat gitu kayak buat nyampein lah dia kira-kira bisa nggak ya nyampein permintaan maaf saya ke yang lain. Oke. Menurut kamu hal spesifik apa tuh yang bisa kamu lakuin? Tadi kan gambaran besarnya aja. Kira-kira apa yang bisa kamu benar-benar lakuin? Mungkin saya sih pertama mungkin bakal kayak chat aja sih dianya, pokoknya kayak bisa minta tolong nggak buat sampai yang lain gitu. Ya kalau semisal mereka masih mau ketemu langsung gitu ya, buat biar saya yang langsung ngomong gitu, itu lebih baik sih. Cuma kalau emosinya mereka udah menolak saya, ya paling saya gitu sih, kayak minta tolong dia nyampein lah ke yang lain. Menurut kamu, berarti kamu lebih nyaman dengan meminta tolong orang lain itu sebagai penghubung ya? Iya. Entah itu responnya mereka ingin bertemu atau itu responnya mereka hanya memaafkan dan juga tidak mau berteman dengan kamu kembali. Iya, betul. Oke. Itu adalah hal atau langkah yang baik, tapi bagaimana jika ternyata tidak ada masalah seperti itu bagaimana jika ternyata tidak ada masalah seperti yang selama ini kamu pikirkan? Jadi mungkin aja mereka cuma menjauhi kamu, apakah kamu emang udah yakin banget mereka itu menjauhi kamu? Sih nggak, saya yakin banget sih, soalnya bener-bener kerasa lah bedanya, kayak biasanya aja gitu. Nah, kalau misalnya kamu tadi bilang ingin mencoba memperbaiki ya, melewati orang itu, kira-kira apa yang bakal kamu coba ungkapkan sama kamu? Pesan apa gitu? Ya paling pertama-tama ya saya minta maaf sih soal kejadian yang di kampus kemarin. Kalau saya terlalu egois, saya terlalu apa ya, maunya menang sendiri lah, nggak mau mendengarkan pendapat orang lain, paling gitu sih. Berarti kamu memang sudah sangat mempercayai orang ini ya untuk bisa dimintai tolong. Iya. Oke. Nah, baik dari pembicaraan kita hari ini
ini saya menangkap bahwa kamu itu merasa dijauhi teman-teman kamu setelah adanya perbedaan pendapat saat kerja kelompok. Nah, perasaan tersebut itu membuat kamu sedih, kecewa, dan memilih untuk menarik diri, gak mau nyapa mereka lagi ya kan? Iya, gak enak. Namun kamu juga merasa ingin baikan dengan teman-teman kamu gitu. Dan juga kamu juga menyadari bahwasanya sikap kamu yang menghindar itu tuh nggak bisa menghasilkan apa-apa, nggak bakal memperbaiki keadaan. Ya. Jadi kamu merasa kamu punya rencana untuk mulai mencoba menghubungi salah satu teman kamu yang masih berkontakkan dengan kamu untuk menjadi penghubung, meminta maaf kepada teman-teman kamu yang lain seperti itu. Iya, Kak. Apakah apa yang saya sampaikan ini sesuai? Sesuai, Kak. Saya benar-benar mengapresiasi keberanian kamu untuk bercerita dan juga keberanian kamu untuk mencari solusi untuk permasalahan ini. Semoga yang kamu ceritakan ini bisa cepat terselesaikan. Tapi sebelum itu, kira-kira langkah nyata apa yang bisa kamu lakukan untuk selanjutnya? Ya tadi sih Kak, paling saya bakal coba buat kontak teman saya tadi dulu. Sekiranya emang teman-teman yang lain masih menerima saya buat ketemu, ya pasti saya temuin mereka. Tapi saya ngomong langsung gitu ya. Tapi kalau misalnya emang mereka masih kesel ke saya, ya paling teman saya tadi buat nyampein mohon maaf saya. Jadi kamu sudah mengetahui solusi untuk permasalahan kamu ya. Semoga langkah yang kamu lakukan ini bisa berjalan dengan baik. Kalau misalkan tadi itu sesuatu yang masalah horor gitu. Nah, setelah sesi konseling ini, apa perasaan yang kamu rasakan? Ya jauh lebih lega sih Kak, soalnya saya kayak mendem lah mendem perasaan ini gitu, nggak berani cerita sama siapa. Saya mengerti apa yang kamu rasain. Terima kasih banyak ya sudah berani bercerita, karena memendam itu pasti rasanya sangat tidak enak. Mungkin pada sesi berikutnya kita bisa bahas perkembangan yang terjadi ya terkait dengan permasalahan ini. Tetap semangat dan juga percaya bahwa setiap masalah pasti dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik. Jadi jangan takut dan juga jangan pernah menyerah, oke? Terima kasih banyak ya. Kita tutup sesi konselingnya. Nanti untuk sesi konseling berikutnya kita agendakan di jadwal dan juga waktu yang sama seperti hari ini. Saya juga makasih ya Kak udah mau dengerin curhatan saya. Sama-sama, terima kasih kembali. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak telah hadir. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Dan